Kesal upah Begajar selama 3 tahun tidak dibayar kepala sekolah. Mantan guru honorer membakar gedung sekolah. Aksi pelaku menghanguskan fasilitas belajar siswa. Polisi pun akhirnya membebaskan pelaku dan honor Begajarnya selama 3 tahun akhirnya dibayarkan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria bertopi membawa kantong plastik masuk ke gerbang SMP Negeri 1 Cikelet, Garut, Jawa Barat. Pria ini diduga masuk ke sekolah untuk melakukan aksi pembakaran beberapa ruang kelas di sekolah itu. Terbakarnya beberapa ruang kelas dan ruang guru di SMP Negeri 1 Cikelet itu terjadi pada 14 Januari lalu. Kobaran api menghanguskan sejumlah dokumen penting, termasuk alat belajar dan perabotan di ruangan kelas. Pihak kepolisian setempat pun melakukan penyelidikan perihal penyebab kebakaran gedung sekolah. 1 pekan pasca kejadian, Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap pelaku pembakaran gedung SMP Negeri 1 Cikelet, Garut, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui berinisial Munir Alamsyah itu adalah mantan guru honorer di sekolah tersebut pada tahun 1996 hingga tahun 1998. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pembakaran karena kesal. Upah ia mengajar selama 3 tahun tidak dibayarkan oleh kepala sekolah. Adanya percobaan untuk pembakaran sekolah SMP Negeri 1 Cikelet, di mana kejadiannya itu pada hari Jumat, tanggal 14 Januari, sekira jam 11.00 yang di lokasi di SMP Negeri 1 Cikelet, yang diduga dilakukan oleh mantan seorang tenaga guru honorer, di mana beliau yang berinisial MA pernah bekerja sebagai tenaga honorer di tahun 96 sampai 98. Nah, dengan didasari dengan rasa sakit hati, di mana dilatar belakangi rasa sakit hati itu bahwa tersangka yang berinisial MA ini, gitu kan, pernah tidak diberikan haknya sebagai tenaga honorer di periode 96 sampai 98 di SMA 1 Negeri Cikelet itu, di mana pihak Bapak Kepala Sekolah dia itu ada hak sebagai tenaga honorer sebesar 6 juta tidak diberikan kepada tenaga honorer yang menjadi tersangka MA. Pelaku tersulut emosi karena membutuhkan uang untuk menikah. Selain itu, pelaku juga sudah beberapa kali menagih kepada kepala sekolah yang menjabat, namun tidak kunjung membuahkan hasil. MA pernah mengklarifikasi kepada pihak sekolah, namun demikian tidak pernah ada realisasinya, dengan tujuan mempertanyakan apa yang menjadi hak-haknya dia semasa masih menjadi tenaga honorer, dengan maksud untuk berniat untuk dipakai untuk biaya menikah. Namun sampai saat ini tidak ada realisasinya. Akibat perbuatannya, Munir terancam dijerat pasal pengerusakan fasilitas negara secara sengaja dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Sementara psikolog Universitas Indonesia Maria Ulfa melihat motif pelaku bukan hanya karena emosi sesaat, tapi juga karena hal yang lebih mendasar, yakni untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pelaku. Jadi ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi si guru ini ya. Yang pertama, iya, mungkin karena sakit hati, karena sudah puluhan tahun juga kan. Yang kedua, karena beliau juga saat ini secara ekonomi kurang terpenuhi untuk kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu. Kemudian pekerjaan si guru saat ini bisa dibilang tidak ada ya. Ada berbagai macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, tidur. Itu ada di kebutuhan paling dasar pada setiap manusia. Ketika kebutuhan mendasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang tuh bisa berbuat nekat. Contohnya, dia mengabaikan kebutuhan selanjutnya, yaitu rasa aman.
dia nekat untuk mencuri, dia nekat untuk mengambil hak orang lain mungkin. Nah, kalau dalam kasus ini adalah si guru menuntut haknya yang sudah puluhan tahun. Karena memang secara ekonomi kebutuhan itulah yang mendasar. Beliau meminta haknya karena beliau sendiri pun juga membutuhkan uang itu. Akhirnya, pihak kepolisian Polres Garut menerapkan restoratif justice karena pihak yang berperkara dan mengalami kerugian, dalam hal ini pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat, sudah memaafkan pelaku. Selain itu, pihak dinas pendidikan setempat juga telah mengganti honor yang merupakan hak pelaku yang belum dibayarkan oleh sekolah. Akhirnya terwujud sebuah kesepakatan untuk dari dinas pendidikan dan kepala sekolah serta juga pengacara dari pihak pelaku. Akhirnya terwujud sebuah kesepakatan dari dinas pendidikan memaafkan pelaku Bapak Munir Alamsyah ini terhadap tindakannya. Sehingga kami dari Polres Garut setelah menerima surat pernyataan kedua belah pihak dari dinas pendidikan dan juga termasuk dari pelaku, dari pihak pelaku, dan tentunya ini didasari dari peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 terkait masalah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Psikolog Universitas Indonesia Maria Ulfa berpendapat setelah bebas, pihak terkait setempat bisa memberikan lahan pekerjaan atau keterampilan sosial untuk Munir demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi untuk treatmentnya memang selain mendapatkan sanksi secara hukum yang sudah diputuskan bahwa beliau bebas, perlu dipikirkan juga, perlu dikaji lagi kehidupan beliau selanjutnya akan seperti apa. Ada baiknya kita memberikan beliau keterampilan misalnya atau lahan pekerjaan. Jadi jangan sampai tindakan nekat ini akan berulang lagi di kemudian hari. Ya, kini Munir Alamsyah, mantan guru honorer asal Ciklet, Garut, Jawa Barat, yang melakukan pembakaran kelas di sebuah sekolah, akhirnya melakukan sujud syukur karena bisa menghirup udara bebas pasca dirinya mendapat restoratif justice atau penyelesaian yang adil usai mendapat persetujuan dari berbagai pihak.